Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Oke, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Oke, kita ketemu lagi dengan Deli Kusnendar, Guru SMK Negeri 1 Cikarang Barat, dimana hari ini kita akan melakukan edukasi lagi di dunia otomotif, khususnya sepeda motor. Hari ini topiknya adalah mengenai perawatan baterai, ya, perawatan baterai sepeda motor. Oke, kira-kira jenis perawatan baterainya apa aja? Nanti kita akan pelajari bagaimana cara melepas baterai, memasang baterai, kemudian memeriksa baterai itu sendiri, kondisinya seperti apa, ya, dengan menggunakan berbagai macam jenis alat baterai tester. Oke, nah yang kita pakai ini sepeda motor Yamaha Mio, Yamaha Mio Smile tahun 2009. Dan kebetulan kita lihat di sini baterainya menggunakan baterai kering, ya. Tadi kita coba, sebenarnya kita juga pengen coba pakai baterai basah, cuman yang baterai basah cuman belum, udah langka sekarang malah baterai basah di dunia ini. Oke, kita nanti kita coba praktekkan di baterai kering dulu. Nanti kalau emang ada baterai basahnya, nah itu nanti tambahannya untuk perawatan baterai basah. Oke, nah apa aja alat yang kita butuhkan? Ya, intinya alat yang kita butuhkan adalah komponen alat untuk melepas baterai ini. Berarti kita memerlukan obeng plus, ya, obeng plus ini. Oke, kita memerlukan cukup obeng plus. Kemudian untuk alat tester, ya, nanti kita akan memeriksa kondisi baterai. Pertama, ini ada yang menggunakan ampometer. Kalau ini hidrometer, ini khusus untuk baterai basah, ya. Ini baterai kering tidak pakai. Ini untuk ngecek arus. Terus ini baterai tester, ya, baterai load tester, ya. Terus ada lagi, nah ini yang baru, auto tool, baterai system tester. Jadi ini alat ini bisa memeriksa sistem pengisian baterainya itu sendiri. Jadi baterai sistem tester itu bisa berhubungan dengan pengisian juga dengan kemampuan baterai untuk melakukan starting, ya. Oke, penggunaannya bagaimana? Nanti kita lihat videonya. Oke, nah ini alat-alat tester yang bisa dipakai untuk memeriksa kondisi baterai, baik baterai basah maupun baterai kering. Oke, yuk kita lanjut berikutnya. Oke, yang pertama kita akan melakukan melepas baterai dulu, ya. Untuk melepas baterai kita menggunakan obeng plus, ya, obeng plus. Yang kita lepas adalah negatifnya dulu, ya, negatif baterainya dulu yang kita lepas. Aduh, ini gimana sih ini? Nutup dulu, jangan nutup dulu. Oke. Nah,
Oke, kenapa negatif dulu? Supaya aman ya, supaya aman. Jadi kalau sudah diputus otomatis kalau kita positif berhubungan dengan negatif body tidak masalah. Oke, jadi untuk pelepasan baterai itu yang dilepas negatifnya dulu, baru positifnya. Oke, ini kita cabut. Oke, ini baterai yang kita miliki adalah baterai jenis tipe merek Yuasa Super MF Pavecta YT7C ya, 12 volt 6 ampere hour. Jadi kapasitasnya adalah 6 ampere hour. Di sini ada charging metodenya. Kalau untuk standar, untuk pengecasan aki ini 0,7 ampere kali 5 sampai 10 jam. Kalau mau cepat 3 ampere kali 1 jam. Jadi kalau 1 jam ini memerlukan 3 ampere. Oke. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah pemeriksaan secara visual. Oke. Apa saja yang dilihat? Yang pertama adalah terminal baterai, positif dan negatif. Pastikan di terminal baterai ini tidak ada jamur-jamur, biasanya warna putih ya, kotoran seperti itu, nah, atau korosi, nah, yang menyebabkan terjadinya isolasi atau menjadi resistan terhadap aliran listrik dari baterai ke sistem kelistrikan. Kemudian lihat kondisi baterai ya, kotak baterainya lihat ya, apakah kembung atau tidak. Nah, jadi baterainya bunting apa enggak, nah itu dilihat ya. Kalau kondisinya masih bagus ya berarti kondisi casingnya aman ya. Jadi kondisi casing dari baterai itu aman ya. Jadi dicek secara keseluruhan bodinya, terus ini sama terminal baterai. Nah, kalau untuk baterai basah biasanya kan ada cairan elektrolitnya. Kalau baterai basah pemeriksaannya berarti cairan elektrolitnya harus di antara upper dan lower. Nanti kita lihat contohnya kalau di TKR, di bengkel TKR ada baterai basah yang gede, nanti kita coba praktekkan di sana. Oke. Nah, ini pemeriksaan visual baterai ya. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan baterai dengan menggunakan ampermeter. Dalam hal ini adalah memeriksa tegangan baterai. Oke. Caranya gimana? Nah, kita pilih selektor dulu. Di sini kalau untuk yang model analog, kita pilih dulu selektornya. Sini ada 10, 50, 290. Pilih DC volt. Ini tegangan baterai adalah 12 volt, maka pilih selektor yang di atas 12 volt, berarti pakainya yang 50 volt. Oke. Setelah itu hubungkan probe positif yang merah, dan terus yang hitam probe negatif dengan negatif baterai. Oke ya. Nah, ini tinggal dibaca ya, tinggal dibaca sini, berarti sini 0, 10. Kita berarti pilih selektor yang 0 sampai 50 ya, DC volt yang 0 sampai 50. Di sini berarti 0, 10, 12 lebih 13 kurang ya, 13 sampai 12,9 volt kalau berdasarkan hasil pemeriksaan secara analog ya. Jadi pilih selektornya dulu di atas standar tegangan baterai. Ini kan tegangan baterai 12 volt, maka pilih selektornya yang pengukurannya di atas 12 volt. Kemudian baca di sininya di skala pengukuran yang 0 sampai 50 ya, karena kita pilihnya di DC volt 50. Oke.
Ini kalau berdasarkan AVO analog, tegangannya adalah hampir 13 volt ya, 13 volt. Oke, jadi kondisi tegangan baterai masih sesuai. Oke, berikutnya kita coba menggunakan yang digital. Oke, kalau yang digital berarti di sini ada ini volt AC ya, ini volt AC, ini volt DC. Berarti kita pilih yang volt DC. Seperti sama tadi, ini selektornya ada 2 sampai 500 volt. Maka kita pilih yang 20 volt. Oke, kemudian kita hubungkan positif dan negatif. Oke, positif dan negatif. Kita baca hasilnya. Oke, tegangannya didapat 13,1 ya, 13,1 volt. Oke, jadi nggak beda jauh ya dengan yang analog, sama-sama 13 volt. Oke, ini adalah hasil pemeriksaan tegangan baterai. Jangan lupa di off kan. Oke, nah terus apakah ada pemeriksaan arus? Tidak ada untuk pemeriksaan arus karena ampere untuk avometer ini nilainya di bawah 1 ampere untuk pemeriksaannya, bahkan hanya sampai 500 miliampere, sedangkan ampere dari baterai ini sampai 6 ampere. Jadi nggak akan bisa terukur arus dari baterainya. Oke, itu pemeriksaan dengan menggunakan avometer tegangan baterai. Tetapi kalau hanya ngukur gitu doang, kadang-kadang masih kurang valid ya, karena baterai juga dipakai untuk starter tegangan 12 volt, tetapi kenapa kok tidak buat starter? Makanya di situ ada istilahnya cranking powernya ya, jadi cranking ampernya. Jadi di baterai itu ada cranking ampere, jadi kemampuan baterai untuk melakukan starter. Bahkan di kendaraan Eropa itu ada CCA, cold cranking ampere ya. Jadi kemampuan baterai untuk melakukan starter di cuaca dingin ya, yang nilainya biasanya dari 100 CCA sampai 2400 CCA. Kalau 1400 CCA untuk di kondisi tropis. Kalau di kondisi dingin bisa sampai 2400 ya. Nah, biasanya kalau untuk aki sepeda motor ya pilihnya di 100 CCA. Oke, yang berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan baterai dengan menggunakan baterai tester. Dalam ini adalah tes beban ya, tes beban pada baterai, yaitu yang tujuannya tes beban ini adalah untuk mengetahui kemampuan atau kondisi baterai dalam menyimpan energi listrik setelah diisi arus ya. Jadi kemampuan penyimpanannya di mana, ketika diisi beban dia mampu menyimpan dengan baik atau tidak, atau malah ngedrop jauh ya. Ini ada standarnya. Nah, dengan menggunakan baterai tester di sini ada langsung nongol ya, dari jarum ini akan kelihatan apakah dia weak itu lemah, hijau itu bagus ya. Hijau itu oke, weak lemah. Kalau merah itu berarti jelek. Berarti kalau merah itu harus diganti, kalau kuning bisa dicat ulang, kalau hijau kondisinya bagus. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan baterai tester ini kita bisa mengetahui kondisi baterai bagus atau tidak. Caranya adalah dengan menghubungkan kutub positif dan negatif, kemudian dicek tegangan baterai ya. Tunggu sebentar, kita coba timernya dulu.
Oke. Kemudian kita lakukan load on ya. Load on selama 10 detik. Jadi kita load on selama 10 detik. Oke. Oke. Ya, kita load on selama 10 detik. Ya, oke. Setelah 10 detik ternyata kondisinya tadi di posisi weak, maka dia harus di charge ulang sebenarnya. Oke, ini baterai dari yang satunya ya, yang Myoji. Oke, karena mau pakai ini nggak bisa jepit ya kalau ini ya, makanya kita pakai baterai yang Myoji. Jadi kondisinya setelah dilakukan pembebanan ternyata dia kondisinya weak ya, lemah. Untuk starter lemah, maka dia harus dilakukan starter ulang, pengecasan ulang. Nah, kemudian ada lagi yang terbaru. Nah, ini ya, dengan menggunakan auto tool. Oke, ya, dengan menggunakan auto tool. Pemeriksaan baterai dengan menggunakan auto tool. Gimana cara penggunaannya? Yuk kita lanjut. Kalau dengan menggunakan auto tool itu biasanya relatif lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena ini semua diatur secara digital. Baik pembebanannya dia otomatis 10 detik selesai. Kalau dengan menggunakan ini ya agak ribet, kita harus timer 10 detik. Kalau kelebihan ya bisa geseng gitu. Baterainya ya bisa rusak ya, sehingga sebenarnya kurang safety untuk baterai sebenarnya kalau pakai yang ini ya. Nah, jadi kadang-kadang lebih dari 10 detik misalnya. Nah, kalau ini dia akan otomatis berhenti ya secara digital ketika melakukan tes beban. Selain itu, dengan menggunakan alat ini kita juga bisa mengetahui kondisi sistem pengisian baterai, termasuk kemampuan cranking power dari baterai itu sendiri ya. Nah, sekarang kita lakukan pengujian baterai dengan menggunakan alat ini ya, dengan auto tool BT360. Cukup mudah. Pertama hubungkan negatif aki, terus positif aki. Nah, dia otomatis akan nyala. Nah, oke, otomatis akan nyala ya. Ini cara pemeriksaannya ya, cukup mudah. Ini kondisi tegangan baterai adalah 13,8 volt. Oke, tinggal pencet nih. Oke, kita pilih bahasanya Inggris. Nah, ini pilihannya baterai lokasi baterai ada di kendaraan atau di luar. Kita maka pilih yang out of vehicle atau di luar kendaraan. Kita pilih OK. Kemudian charge state, kemampuannya ini before atau setelah charge. Kita pilih before, sebelum ngecas ya, sebelum di charge. Oke. Oke, tipe baterai ada regular float. Regular float itu berarti baterai basah ya. Maka kita pilihnya baterai kering, kita cari baterai kering. Nah, ini yang gel. Oke, kita pilih yang gel. Oke. Kemudian standarnya, sebenarnya standar pilihannya macam-macam ya. Ada CA, ada BCI, ada MCA, ada SAE, standar SAE, standar GB. Nah, biasanya kalau untuk aki mobil pakainya standar GB. Kalau standar GB itu adalah standar dari untuk ampere hour-nya ya. Nah, cuman kalau standar GB, standar terkecilnya adalah 30 ampere hour, maka cocoknya untuk mobil. Kemudian pilihnya kita pilih standar CCA. Oke. Nah, pilih yang 100 ampere CCA. Jadi kalau cranking ampernya kita pilih yang 100 ampere. Biasanya kalau lihat
di standarnya kalau sepeda motor di 100 ampere CCA. Terus kita klik OK. Nanti dia akan melakukan testing sendiri. Dia akan ngeload sendiri. Oke. Nah, di sini dilihat ternyata SOA, state of health-nya 100%, berarti baterai kondisinya sehat. Tapi SOC-nya, standard of capacity-nya itu 65%, berarti baterai itu harus dicas ya, kapasitasnya hanya 65%. Kemudian tegangan baterai 12,38 volt, kondisinya baik. Terus 95 ampere untuk cranking powernya ya, bisa 95 ampere, cukup bagus sebenarnya ya. Terus resistannya 30,30 mili ohm internal resistannya. Berarti di sini kesimpulannya kondisi baterai bagus, tapi harus di-charge ulang. Oke. Nah, kalau kita charge, kita lihat kondisinya apakah sama atau tidak. Untuk ngecas kita pakai charger untuk baterai kering ya. Dia pakai charger otomatis. Kita hubungkan positif dan negatifnya. Oke, kemudian on kan. Nah, dia akan melakukan diagnosa sendiri ya. Akan melakukan diagnosa sendiri. Dia akan melakukan cek kapasitas baterai. Nah, dia melakukan pembebanan ya, pembebanan pada baterai ini sekitar 10 detik sama ya. Itu ada tulisan load, yang biru itu nyala ya, load, beban ya, di beban. Oke, kondisi baterai berarti 90% dan harus dilakukan charging. Oke ya, berarti sama ya. Jadi dia harus dilakukan pengecasan ulang. Oke. Karena tinggal kita tunggu sampai nanti ini 100%. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan alat ini kita bisa langsung mengetahui kondisi dari baterai itu sendiri. Oke, nanti kita coba di sepeda motor pengujian baterai on vehicle atau pada sepeda motor itu sendiri. Setelah ini kita akan melakukan pemasangan baterai. Oke, berikutnya setelah kita melakukan pemeriksaan baterai, kita akan melakukan pemasangan baterai pada sepeda motor. Oke, kita lakukan pemasangan baterai ya, pemasangan baterai. Oke, untuk pemasangan baterai berarti yang dipasang adalah kabel positif terlebih dahulu ya. Kita lakukan pemasangan pada kabel positif terlebih dahulu. Kemudian baru pemasangan negatif baterai. Berikutnya kita akan melakukan pengujian baterai dengan pembebanan starter atau engine cranking. Nah, untuk melakukan engine cranking ini, motor seolah-olah diberi beban, terus tapi dengan kondisi tidak hidup ya. Caranya dengan kabel busi dicabut, kemudian nanti sedikit diberi rem pada rem belakang karena ini matic. Kemudian di starter selama 10 detik ya, di starter selama 10 detik. Nanti kita lihat tegangannya jangan sampai di bawah 10 volt ya. Jadi tegangan baterai ini jangan sampai di bawah 10 volt. Oke. Nah, ini kita coba akan lakukan engine pengujian engine cranking. Oke. Kita
pasang dulu ini. Lepas dari kita enak. Oke, aku oke, ini kondisi tegangan baterai di 12 volt. Oke, kita siapkan timernya dulu. Oke, kita lakukan engine cranking ya. Engine cranking. Oke, siap, 1, 2. Ulang, timer ulang. Siap. Oke, sudah 10 detik ya, sudah lakukan cranking selama 10 detik dan hasilnya tegangan baterai masih di 12 volt. Berarti kondisi baterai kondisinya masih baik ya. Oke, nah itu engine cranking menggunakan avometer dan kondisi motor mati tapi diberi beban engine. Oke, ini kita pasang lagi businya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian baterai dengan alat ini, dengan menggunakan auto tool ya. Nah, dengan menggunakan auto tool ini kita menjadi lebih ringkes. Oke, tinggal hubungan positif dan negatif. Kita cek tegangan baterai. Ternyata 12,8 volt. Ini kita oke. Kita pilih sama bahasanya Inggris. Kemudian ini kan out of vehicle, kita pilih in vehicle, berarti di kendaraan. Kemudian charge state before charging, atau setelah charging ya. Nah, ini karena tidak kita lakukan cek, berarti kita before charge aja. Oke. Baterainya baterai kering, berarti gel. Kemudian kita pilih CCA standarnya. Oke, terus kita oke kan, pilih yang 100 ampere CCA baterai keringnya. Nah, dia akan melakukan testing. Oke, kondisi baterai standar of health-nya atau kesehatan baterai 100% berarti bagus. Standar of kapasitasnya 98% berarti bagus. Kemudian tegangan baterai 12,88 volt. Oke ya, berarti masih baik. Kemudian cranking power ini sampai 150 ampere. Jadi sangat bagus sekali untuk cranking powernya atau engine crankingnya. Terus internal resistance 25,24 mili ohm dan kondisi baterai dalam kondisi good battery. Oke. Nah, kalau di in vehicle dia bisa lanjut untuk cranking test, berarti tinggal di starter ya, starter aja engine-nya. Kunci kontak on, starter. Oke. Nah, dia langsung akan membaca. Nah, dia akan mendeteksi putaran mesin, melakukan testing. Waktu untuk starternya 5656 milisecond. Cranking normal 11,84 volt. Voltage dropnya ya. Ini kita oke. Charging test. Ya. Oke. Loaded testing. Nah, dia akan melakukan tes beban untuk mengetahui pengisian baterai. Oke, terus suruh naikkan RPM. Kita naikkan RPM. Oke. Pengisian berarti normal, ya.
pembebanan 13,56 volt, tanpa pembebanan 14,06 volt, triple normal. Jadi intinya pengisian baterai kondisinya normal. Oke? Nah, itu cara penggunaan untuk pemeriksaan baterai dengan menggunakan auto tool. Sehingga dengan menggunakan auto tool ini sebenarnya tidak perlu menggunakan hydrometer, avometer, load tester, cukup pakai alat ini sebenarnya ya. Ya, jadi ini bisa dipakai untuk motor dan mobil. Tinggal pilih aja standar baterainya ya. Standar baterainya pakai apa? JIS, PTA, EN atau pakai GB. Oke? Oke, berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan aki basah ya. Aki dengan cairan elektrolit. Untuk pemeriksaan aki basah, untuk secara visual, selain kondisi dari kutub baterai positif dan negatif, tidak ada jamur-jamur atau karat gitu ya, korosi. Selain itu juga kondisi dari cairan elektrolit harus di antara upper level dan lower level. Terus kondisi kotak baterai juga kondisinya kotak dan tidak kembung ya. Terus untuk pemeriksaan tegangan intinya sama seperti yang tadi. Nah, selain itu kita juga memeriksa kondisi elektrolit baterai, yaitu dengan menggunakan hydrometer. Jadi dengan menggunakan hydrometer kita bisa mengetahui kondisi dari kapasitas baterai ya. Ini baterainya GS 60 ampere, salah deh, 100 ampere lagi, lebih gede. Oke, 6 sel 12 volt. Oke, nah ini alatnya kita menggunakan hydrometer. Jadi cukup masukkan ke sini, terus hisap. Oke, hisap cairan elektrolit sampai pelampungnya ngambang. Nah, di sini udah ada kode warnanya. Kalau merah itu jelek, kalau putih itu well, kalau hijau itu kondisinya bagus. Ya. Nah, ini kondisinya bagus. Ya, di 126 127. Oke, ini udah sampai ngambang. Terus untuk pengukuran nggak perlu diangkat, cukup ini selangnya di lubangnya. Jadi air dari elektrolit tidak kemana-mana. Habis itu kita masukin lagi. Oke. Nah, ini sel yang pertama. Kemudian kita lihat sel yang kedua. Ya. Kita lihat sel yang kedua. Siap lagi. Oke. Wah, ini sel yang kedua kondisinya well. Ya, jadi kurang bagus. Nah, selisih antara 1 dan 2 itu harusnya tidak lebih dari 2 ya. Ini di angka berapa nih kita lihat? Kondisinya well, harus di charge. Oke. Terus ini sekarang yang ketiga. Wah, yang ketiga jelek ternyata. Ya. Terus kita coba cek sel yang keempat.
Sel yang keempat juga jelek ya. Ini berarti baterainya harus dicas ini di 124. 124 tadi yang di 125. Terus ini juga di 124. Terus ini oke, sama ya di 124. Coba kita lihat lagi di sel 1 ya, takutnya tadi karena kurang penuh. Oh sama. Oh ya, berarti di sel 1 sama ya, 124. Jadi ini kondisinya berarti kondisi baterai ini, kapasitas baterai kurang bagus karena kondisi elektrolitnya bed sudah agak tawat ya. Rata sama ya di 124. Maka ini harus dilakukan pengecasan ulang. Nanti setelah dilakukan pengecasan ulang baru diperiksa lagi dengan hydrometer apakah berubah menjadi good atau tidak ya. Jadi apakah menjadi good atau tidak ya. Oke. Nah, itu pemeriksaan hari ini dengan menggunakan hydrometer. Oke. Jadi untuk unsur keselamatan pastikan cairan elektrolit tidak belepetan kemana-mana ya. Terus taruh di wadah khusus sehingga tidak keluar di lantai atau kena pakaian. Kalau kena pakaian segera dicuci dengan air. Terus gunakan sarung tangan karet agar tidak terkena kontaminasi cairan elektrolit, karena cairan elektrolit ini bersifat korosif dan dapat merusak cat. Setelah selesai ditutup kembali. Berarti ini kesimpulannya, baterai ini harus dilakukan pengecasan ulang. Oke. Nah, itu pemeriksaan kapasitas baterai dengan menggunakan hydrometer. Oke, berikutnya kita akan melakukan pelepasan dan pemasangan baterai pada motor yang memiliki memori ya, memori pada dashboard ya. Contohnya di sini, yang kalau di sini ada jam ya, jam ini pukul 6.05 sekarang. Kalau misalnya baterai itu dilepas, otomatis nanti settingan dari jam ini akan berubah kena 0 lagi, maka kita perlu kudu nyeting lagi. Nah, gimana caranya supaya kita mengganti baterai tanpa perlu menyeting ulang jam ya? Ini juga bisa dilakukan pada motor-motor yang memiliki memori memori pada gelombang radio untuk immobilizer, supaya tidak nyeting ulang lagi ya. Itu dengan cara kita menggunakan jumper, terus menggunakan aki cadangan ya, dengan cara sebelum dilepas ini kabel ini positif dari baterai di jumper ke kabel positif, dan negatif baterai di jumper ke kabel negatif. Yang penting ada baterai saja gitu ya. Nah, caranya gimana? Yuk kita lanjut. Jadi kita off-in dulu. Nah, sudah kita off. Terus ya,
ini kita lihat positif baterainya mana. Nah ini ya, jangan sampai ketukar positif baterainya. Ini positif baterainya ini ya. Nah ini positif baterai, ini siapin sini. Nah ini pasang di kabel positif ya, pastikan ikatannya kuat. Oke, terus ini yang negatif. Yang negatif ini kita pasang di terminal negatif. Nah ini setelah dipasang baru kita lepas ya, ini tadi obengnya. Oke, nih setelah kita jumper positif dan negatifnya ya, jangan ketukar, kita rangkai paralel. Nah baru kita lepas negatifnya dulu. Pastikan negatif aki tidak lepas. Nah ini udah, baru kita lepas positifnya. Oke, setelah dilepas ini baru kita bisa lepas baterainya. Nah oke, bisa dilepas baterainya. Nah ini coba kita lihat. Tuh ya, jadi jamnya tidak berubah, tetap di jam 6.09 ya. Cukup, yang penting tidak cukup untuk, yang penting ada baterai aja ya, karena tegangan ini tidak cukup besar. Yang penting tidak di starter. Oke, aki kecil juga nggak masalah. Nah oke, nah itu cara melepas baterai ya, cara melepas baterai yang menggunakan memori ya, yang menggunakan memori pada dashboard ya, pada ECU-nya, supaya tidak perlu menyeting ulang settingan memori jam pada motor. Oke, nah selanjutnya kita coba langkah pemasangannya ya. Kita siapkan baterainya. Jadi kondisi ini jumper jangan sampai lepas ya, kondisi jumper jangan sampai lepas. Kita pasang lagi baterainya. Nih kita pasang baterainya. Oke. Oke. Nah terus kita pasang sama ya, positifnya dulu dipasang, baru negatif baterainya. Oke, sama kondisinya harus ya. Ini kita open dulu. Kita off, kita pasang dulu positif baterainya. Sama ya, kita pasang positif baterainya dulu. Nah positif baterai dulu kita pasang. Oke ya, kita pasang positif baterainya dulu. Oke, jadi pasang. Nah, terus negatif baterainya kita pasang lagi. Ya, negatif baterai kita pasang. Kencang. Oke, baru kita lepas jumperannya. Oke, kita lepas jumperannya biasa ya, negatif dulu baru positif. Oke, ini dilepas, ini dilepas
Oke. Nah itu, nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, ya tetap ya, jam tidak berubah, jadi memori jam tetap di 6.13, jadi tidak kembali ke 0 lagi ya. Oke, itu begitu, itulah cara untuk melepas dan memasang baterai pada sepeda motor yang memiliki internal memori ya. Jadi kita siapkan dulu akinya, anti cadangan ya, kita siapkan anti cadangan, siapin kabel jumper, kita jumper secara paralel, kemudian baru dilepas akinya satu-satu sama ya. Kalau melepas negatif dulu baru positif baterai, kalau memasang positif dulu baru negatif baterai. Oke, demikian cara melepas dan memasang baterai pada sepeda motor Yamaha All New NMAX yang memiliki memori pada jam dashboard. Oke, nah itu pemeriksaan baterai kita hari ini ya. Jadi penggunaan untuk perawatan baterai ya, kemudian pengetesan baterai, pembongkaran dan pemasangannya harap diperhatikan, jangan sampai salah. Yaitu adalah berbagai jenis perawatan atau alat untuk pengetesan baterai. Oke, demikian materi perawatan baterai hari ini. Semoga bermanfaat untuk yang menonton ya, sehingga bisa melakukan perawatan baterai dengan benar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.